Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya ini shalom. Senang kali rasanya hari ini bisa ada di tengah-tengah jemaat yang ada di GBI Battle Kings. Saya percaya hari ini Tuhan akan berbicara sesuatu kepada setiap kita, amin. Saudara, mungkin beberapa saudara belum tahu siapa saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Setiadi Senjaya. Hari ini saya sebagai Youth Pastor di GBI Battle Bandung dan juga melayani sepenuh waktu. Puji Tuhan, melayani sepenuh waktu di GBI Battle Bandung sebagai bagian manajemen di sekretariat dan juga aktif sebagai dosen di STT Karisma. Saya percaya hari ini ketika kita hari ini berkumpul, Roh Kudus akan berbicara sesuatu, amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya kasih judul Roh yang Berkobar. Bolehkah sama-sama kita katakan Roh yang Berkobar? Saudara, Kisah Para Rasul 11 ayat 16 kita baca bersama. 3, 2, 1. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Saudara, 2000 tahun yang lalu ada seorang anak yang lahir di dalam sebuah kandungan dari seorang perawan. Saudara, dia dikandung oleh bayi Roh Kudus. Saudara, ketika dia akhirnya lahir, tumbuh besar, dia akhirnya melayani. Dan sampai satu waktu dia mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Dan kita tahu hari ini namanya adalah Yesus, saudara. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu adalah untuk menebus setiap kita dari hukuman dosa. Karena apa? Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita ganteng ataupun cantik, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya engkau dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak dan saudara percaya kalau kasih Tuhan udah menyelamatkan setiap kita? Boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tapi saudara, satu hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa karya Yesus tidak mati dan tidak berhenti saat dia ada di atas kayu salib. Karyanya terus berlanjut hingga hari ini melalui pribadinya, yaitu Roh Kudus. Saudara, ketika kita berpikir bahwa karya Tuhan sudah selesai di atas kayu salib, tidak selesai sampai demikian. Karena apa? Karena karya Allah terus dilakukan di dalam hidup setiap kita, saudara dan saya. Dan kita percaya ketika Allah sedang berkarya dalam hidup kita, dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa dengan tujuan. Dia punya tujuan yang indah untuk saudara dan saya. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Allah. Yang percaya sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Come on, 3 kali lebih meriah lagi buat Tuhan. Saudara, bayangkan ketika kita punya HP mau beli dengan harga seberapa mahal pun, tapi ada satu kelemahan dari HP tersebut. Ketika HP-nya gak ada internet, maka kita akan menjadi sangat bosan. Betul gak saudara? Adakah di sini yang gak punya kuota internet dan akhirnya biasa-biasa aja hidupnya? Saya rasa hari-hari ini kita semua akan mulai grogi, mulai bingung, mulai khawatir ketika internetnya tidak nyala. Atau bahkan kalau gak ada sinyal, betul saudara? Waduh, ini anak udah sampai mana? Aduh, suami saya lagi ngapain? Aduh, istri saya lagi ngapain ya? Aduh, ini usaha di rumah lagi gimana? Kita mulai berkhawatir. Tapi saudara, pernahkah kita bertanya, di mana internetnya? Ada yang pernah lihat internet? Gak ada saudara. Kita semua gak ada yang lihat internet. Begitupun dengan pribadi Roh Kudus. Apakah ada yang pernah melihat pribadi Roh Kudus? Kita tidak bisa melihat secara fisik. Tapi apakah kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita? Sama seperti sebuah internet. Kita percaya ada internet, amin. Kenapa? Karena kita bisa pakai HP kita. Demikian juga Roh Kudus, saudara. Kita gak bisa hanya berkata, oh saya gak bisa lihat maka saya tidak percaya. Ada satu kata di dalam kehidupan kita yaitu antusias. Siapa yang antusias untuk ibadah hari ini? Boleh suarakan, wuh! Wah, luar biasa jemaat Battle Kings. Saudara, kata antusias berasal dari satu kata Yunani, yaitu entheos. En itu adalah di dalam, dan theos artinya Tuhan. Ketika kita antusias, berarti ada di dalam Tuhan. Saudara, ketika engkau berkata, di mana Roh Kudus? Bagaimana pribadinya Roh Kudus? Kita akan tahu Roh Kudus itu seperti apa.
ketika dia nampak dan terlihat dampaknya di dalam hidup kita. Makanya kenapa banyak orang berkata, jadilah terang. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita nggak gelap. Auranya nggak maghrib, auranya itu terang. Amin saudara. Saudara ada seorang profesor, dia begitu pintar. Satu kali dia berkata di dalam kelasnya, saya nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Mahasiswanya bingung, kenapa Prof? Oh karena menurut saya apa yang tidak bisa dilihat, apa yang tidak bisa dipegang, maka tidak ada. Tuhan tidak bisa saya lihat, tidak bisa saya pegang, maka Tuhan tidak ada. Lalu mahasiswanya berdiam sebentar dan ada satu orang angkat tangan. Profesor, saya izin bertanya. Apakah profesor pernah melihat otak profesor? Tentu saja tidak. Karena ketika saya bisa melihat dan memegang otak saya, maka saya bisa mati. Berarti kesimpulannya, kata profesor tadi, apa yang tidak ada dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang berarti tidak ada. Kesimpulannya berarti profesor tidak punya? Ya saudara yang jawab. Tapi hari ini saudara saya mau mengingatkan satu hal. Ketika hari ini kita tidak bisa melihat pribadi Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus tidak ada. Justru saat Roh Kudus yang benar-benar hadir dalam kehidupan kita, ia memberikan sebuah dampak. Amin. Hari ini ketika kita berbicara, roh yang berkobar, bukan hanya sekedar seseorang yang melayani dan diam sepenuh waktu di dalam gereja. Bukan hanya sekedar memenuhi jadwal rutinitasnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dengan komsel, dengan ibadah, dengan menara doa. Benar ada yang seperti itu, tapi bukan seperti itu. Kita hari ini mau belajar saudara. Siap belajar? Saya pulang nih. Siap belajar saudara? Nah kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Namanya ada Barnabas. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Dikatakan bahwa karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas ini adalah rekan sekerjanya Paulus saudara. Tapi tahu nggak, siapa yang membawa Paulus dan memuridkan Paulus? Itu adalah Barnabas. Barnabas memuridkan Paulus sehingga akhirnya dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Pribadi Barnabas, dia adalah orang yang baik, Alkitab mencatatnya. Dan yang terpenting yang kedua, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Coba boleh lihat kanan kirinya. Kelihatan ada Roh Kudus gak di hidupnya? Tapi sekarang kasih pesan penghiburan dan colek. Saya lihat Roh Kudus dalam hidup kamu. Hari ini saudara kita mau belajar dari Barnabas. Dia adalah contoh orang yang hidupnya menyala karena Roh Kudus. Dari hidupnya kita akan belajar 3 hal. Are you ready? Yang pertama saudara, hidup yang bersuka cita. Ketika kita berbicara roh yang berkobar, ada ciri yang pertama, hidup yang bersuka cita. Sama-sama katakan bersuka cita. Kisah Para Rasul 11 ayat 23, klik. Kita baca bersama ini saudara. Boleh diklik PowerPoint-nya? Oke, 3, 2, 1. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah apa? Bersukacitalah ia. Saudara, saya ceritakan dulu konteks dari Kisah Para Rasul 11. Satu kali di dalam sebuah pelayanan, Barnabas diminta untuk pergi ke sebuah kota. Nama kotanya adalah Antioquia. Dan ternyata ketika dia datang ke situ, di situ terjadi lawatan Tuhan, terjadi pekerjaan Allah yang begitu luar biasa. Dan ketika Barnabas melihat hal tersebut, dikatakan di dalam Alkitab, bersukacitalah dia. Saudara, Battle Worship kemarin baru melaunching sebuah lagu. Waktu yang lalu di album yang pertama ada sebuah lagu, nyanyi lagunya seperti ini. Hatiku bersuka memuji namamu. Udah tahu belum saudara? Nyanyi bareng lah. Jiwaku bersorak, ku angkat tanganku. Apa? Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Bagus suaranya, kasih tepuk tangan dong. Keren suaranya. Saudara, ketika kita melihat lagu tersebut, bagaimana ketika kita di dalam situasi apapun, kehidupan kita tetap memilih sebuah sukacita. Karena sukacita bukanlah perasaan, sukacita adalah sebuah keputusan. Saudara, apapun yang terjadi hari ini dalam hidupmu, tetap putuskan untuk bersukacita. Ketika Barnabas melihat apa yang sedang Allah kerjakan di kota Antioquia, dikatakan bersukacitalah. Saudara ketahui,
Ada satu ciri karakter dari Barnabas ketika dia penuh dengan roh yang berkobar di dalam hidupnya. Barnabas bukan orang yang iri hati. Barnabas tidak sibuk membandingkan diri. Barnabas bahkan tidak fokus untuk melihat hal-hal yang buruk. Dia melihat Tuhan yang sedang bekerja dan itu cukup untuk membuatnya bersuka cita. Saudara, apa yang hari ini terjadi dalam hidup kita? Zaman ini, hari-hari ini, era ini, malah kebalikannya. Banyak orang senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Apakah ada pelakunya di sini? Saya percaya nggak ada. Saudara, tapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, saya percaya kita akan senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Bersyukurlah hari ini saudara ketika kita ada sebuah gereja, ada sebuah komunitas yang tetap mengajarkan hal tersebut. Di mana terus ada Roh Kudus yang menggerakkan kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita akan sulit untuk bersyukur saudara. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita melihat anak kita bisa tumbuh besar. Kita punya keluarga, itu begitu luar biasa. Apakah hari ini ada bapak-bapak yang ketika pulang ke rumahnya terus waktu mau turun dari mobil atau kendaraannya tarik nafas, terus lepas. Mau ngadepin istri soalnya. Atau di sini ada istri mau ngebangunin suami, sebelum ngebuka pintu kamar, tarik nafas dulu, terus buang. Karena takut waktu ngebangunin suami malah dimarahin. Atau di sini ada orang tua yang mau datang untuk menegur anaknya, harus tarik nafas dulu. Karena takut anaknya membangkang. Saudara, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita menjalani hidup kita bukan karena ketakutan. Tapi kita melihat ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Hati yang penuh dengan Roh Kudus gak akan iri, gak akan sulit untuk bersyukur. Tapi akan bersuka cita karena ada orang lain yang bersuka cita. Akan bersuka cita ketika melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini menjadi satu pesan begitu luar biasa sekali saudara. Bagaimana setiap kita bersukacita karena Roh Kudus. Satu kali saudara, di tahun 1900-an, ada seorang yang bernama Henrietta Mears. Dia adalah guru sekolah minggu saudara di California. Dia gak punya tempat untuk bisa berkhotbah. Dia gak punya stadion untuk dia berbicara. Tapi yang dia punya adalah 10-15 orang yang menjadi murid-muridnya di dalam sekolah minggu. Tapi saudara, hal yang luar biasa adalah ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia melihat 10-15 orang ini bukan sebagai anak-anak yang hanya 15 nih. Sekolah minggu yang lain 100. Ini saya hanya 15. Dia melihat seperti itu. Tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bersuka cita ketika melayani dan membimbing setiap anak-anak yang dibimbingnya. Dan tahukah saudara, lewat kehidupan Henrietta di dalam pelayanannya, di situ ada anak-anak sekolah minggu yang akhirnya tumbuh besar, yang ditanamkan firman Tuhan. Dan akhirnya mereka tumbuh besar. Dan kita hari ini dengar namanya adalah Billy Graham. Kita dengar bagaimana Billy Graham bisa berkhotbah dan jutaan orang bisa bertobat menerima Yesus. Di situ lahir Bill Bright. Dia adalah pendiri kampus dari Crusade for Christ yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang militan buat pekerjaan Tuhan. Lalu ada Richard Halverson. Dia adalah pendeta yang masuk dalam Senat di Amerika Serikat. Saudara, Henrietta gak pernah berpikir 10-15 orang ini one day akan menjadi apa. Tapi apa yang dia kerjakan saat itu, dia lakukan dengan penuh sukacita karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Apa yang hari ini Tuhan sedang percayakan dalam hidupmu saudara? Pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, usahamu. Ketika engkau melihat itu, pasanganmu mungkin, apakah kita tetap melihatnya sebagai sukacita? Hari ini ketahuilah saudara, ketika Roh Kudus penuh dalam hidup kita, lihatlah pekerjaan, pelayanan, usaha, keluarga kita sebagai tempat untuk kita bisa bersuka cita. Karena Roh Kudus akan melakukan sebuah karya di dalamnya. Come on. Saudara, Roh Kudus menyalakan hati, bukan keadaan. Jadi kita bersuka cita bukan karena keadaan kita lagi membuat kita bisa bersuka cita.
Tapi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita yang membuat kita bersuka cita. Amin. Yang kedua saudara, hidup yang berdampak. Ketika Roh Kudus hari ini berkobar dalam hati kita, ada hidup yang berdampak. Kisah Para Rasul 11 ayat 23b kita baca bersama. 3, 2, 1. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak di sini saudara yang pernah melihat korek api? Pernah ya? Mungkin kita pernah melihat korek api yang pakai kayu ya saudara. Dan tahukah saudara ketika satu korek api yang dinyalakan ini, dia bisa menyalakan satu lilin. Lalu dia bisa menyalakan lilin yang lain. Ketika mati lampu tentu lilin-lilin ini akan sangat membantu. Bisa membuat terang ruangan tersebut. Bahkan kalau hari-hari ini kita pergi ke kafe, kalau penerangannya dengan lilin biasanya harganya lebih mahal. Karena situasinya lebih enak gitu, lebih romantis kata anak muda mah. Kalau kata orang tua menaon ya teh gegelapan, rek dahar hese, rek motongna. Tapi kalau hari ini banyak yang pakai lilin. Tapi kembali lagi kepada si korek api saudara. Tahukah kafe gak mungkin dia bisa punya tempat dengan menu yang mahal. Tanpa ada sebatang korek api yang mau memberikan dirinya untuk dinyalakan. Saudara ketika kita hari ini berdoa buat kota kita berdoa buat keluarga kita berdoa untuk usaha kita, untuk ada karya Roh Kudus, untuk ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Kemuliaan Tuhan tidak akan muncul kalau gak ada setiap kita yang rela untuk memberikan diri untuk dibakar dengan api Roh Kudus. Tapi ketika kita rela untuk membuka hati kita, Tuhan ini aku, bakar aku dengan api Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika engkau masuk ke dalam keluargamu, ketika engkau masuk dalam pekerjaanmu, usahamu, tempat di mana engkau ditempatkan Tuhan, menjadi tempat di mana ada api Roh Kudus yang tercurah di atasnya. Saudara, Barnabas tidak hanya bersuka cita, tapi ia mendorong orang lain untuk tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri saudara. Dia akan hidup untuk orang lain. Dia akan hidup untuk memberikan dampak buat orang lain. Barnabas punya hati untuk membimbing. Dia melihat potensi orang. Dia gak selalu melihat, dia mah bawel, gak mungkin lah bisa dipakai Tuhan. Dia mah orangnya keras kepala, gak mungkin lah dia bisa melayani Tuhan. No, tidak saudara. Barnabas selalu melihat potensi orang. Dia melihat bagaimana orang lain punya kesempatan. Kenapa? Karena akhirnya Barnabas, dia bisa membimbing dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita kepada Saulus yang tadinya adalah pembunuh yang menangkapi setiap orang-orang percaya. Kalau bukan Roh Kudus, gak mungkin Barnabas bisa melakukan hal tersebut. Saudara, ketika Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan Barnabas, Barnabas jadi saluran positif yang membangkitkan iman banyak orang. Bersyukur saudara, di GBI Battle King setiap hari Selasa kita ada program House of Bread. Ketika setiap pelayan-pelayan Tuhan di sini, setiap jemaat bersama-sama bersatu hati untuk memberkati masyarakat sekitar. Saudara, ketika engkau hari ini tergerak, aku mau untuk memberikan diriku, untuk bisa berdampak buat orang lain. Kau bisa melakukan hal-hal yang lain untuk bisa memberkati orang-orang di sekitarmu, keluargamu, kotamu. Kota ini, bangsa ini gak perlu orang yang banyak bicara. Kota ini, bangsa ini perlu orang-orang yang bergerak dengan api Roh Kudus. Karena ketika ada api Roh Kudus, disitulah bangsa kita dimenangkan. Ada kemuliaan Tuhan yang dinampakkan. Mohon berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, jangan padamkan api itu sendirian. Tapi mulai untuk kobarkan kepada orang-orang yang lain. Tapi saya pemalu, tapi saya orangnya gak bisa ngomong. Saudara, ketika kita melayani dan mau berdampak, kita gak pakai kekuatan diri kita. Seringkali ketika kita mulai untuk melayani dan berdampak, dan kita tetap setia melakukannya, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita lama setia bertahun-tahun. Ketika kita balik badan, kita melihat Tuhan sejauh ini ya, bawa saya sampai hari ini. Kenapa ya saya bisa dipakai Tuhan sampai hari ini? Tadinya saya pemalu. Saudara, saya dulu orang yang sangat pemalu. SMP saya gak punya teman saudara. Kalau saya istirahat jam sekolah, saya akan pergi ke perpustakaan.
sendirian. Kenapa? Karena saya malu saudara, saya gak punya gambar diri yang baik. Satu kali saya diminta untuk berbicara di depan orang tua murid di SMP. Saya kan pakai kacamata, saya buka kacamatanya supaya saya gak bisa melihat mata yang sedang melihat saya. Karena ketika saya melihat itu saya grogi sekali saudara. Tapi hari ini ketika saya bisa berdiri di depan saudara, saya bisa katakan semuanya bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi karena ada Roh Kudus yang sedang berkarya. Itu pun Roh Kudus yang sama yang akan memakai saudara untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, hiduplah, bangunlah hidupmu bersama dengan Tuhan. Ada seorang bernama Evan Roberts. Dia adalah seorang anak muda yang lewat kehidupannya ada kebangunan rohani di Wales tahun 1900-an. Ia anak muda yang hanya berdoa datang pada Tuhan dan dia hanya berkata demikian. Tuhan, lipat gandakanlah apimu dalam hidupku sehingga di usia mudaku aku bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dia berdoa tanpa tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi ketika dia datang di dalam hadirat Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, berseru pada Tuhan. Sejarah mencatat lewat kehidupan Evan di usia mudanya, ada 100.000 jiwa yang diselamatkan lewat hidupnya. Saudara, beranikah engkau untuk bermimpi bersama dengan Roh Kudus? Lewat hidupmu ada ratusan ribu jiwa yang diselamatkan dan memenuhi tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, bermimpi jangan dengan ambisi pribadi. Bermimpilah bersama dengan Roh Kudus. Karena ketika engkau bermimpi bersama dengan Roh Kudus, ketika mimpimu dijawab oleh Tuhan, kau bisa melihat mimpi itu bukanlah mimpi yang egois, tapi mimpi yang berdampak bagi nama Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, apakah masih semangat saudara? Aman ya. Yang pertama tadi hidup yang apa? Bersukacita. Yang kedua hidup yang? Dan yang ketiga yang terakhir, hidup yang berbuah. Sama-sama katakan yang berbuah. Kisah Para Rasul 11 ayat 24b kita baca bersama 3, 2. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Ayatnya yang begitu simple, begitu singkat, tapi begitu powerful. Lewat hidupnya Barnabas, banyak orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, pohon yang sehat, dia akan melahirkan buah yang sehat. Pohon yang sehat, dia akan melahirkan buah yang sesuai dengan jati dirinya. Pohon apel gak bakal keluarin buah durian. Pohon pisang gak mungkin keluarin buah-buah tomat yang lain. Tomat itu buah atau sayur ya saudara? Itu kita bahas nanti lah ya waktu makan siang. Tapi saudara, ketika kita tahu identitas kita adalah anak-anak Allah, berasal dari kerajaan Allah, maka yang harusnya keluar dari hidup kita, buah-buah kita bukan tentang profit, bukan tentang bagaimana rumah kita semakin banyak, kendaraan kita semakin banyak, tapi ada buah-buah jiwa, ada pertobatan, ada orang-orang yang berjumpa dengan Kristus. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, apakah siang hari ini kita mau untuk berkata, Tuhan, pakai hidupku, biarkan aku berkobar bagimu. Untuk membawa setiap orang hari ini masuk dalam kerajaan Allah. Berjumpa dengan Yesus. Saudara, Barnabas tidak dipaksa untuk berdampak. Tapi buahnya muncul secara alami dalam hidupnya. Karena ada Roh Kudus yang penuh di dalam hatinya. Buah dari hidup yang penuh dengan Roh Kudus adalah membuat orang lain datang kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mau jalanin ini semua, mari kita jalani bersama dengan Roh Kudus. Usia berapapun dirimu hari ini, Tuhan gak pernah pandang sebagai sebuah kelemahan. Tuhan pandang sebagai sebuah kesempatan. Roh Kudus di dalam kita bukan hanya memberikan rasa hangat di dalam kerohanian, tapi memberikan sebuah api, sebuah gelora dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, dikerjakan dengan penuh semangat yang berasal dari Tuhan. Saudara, roh yang berkobar itu seperti efek domino. Ketika kita bersemangat, orang sekitar kita akan bersemangat. Tapi coba perhatikan, kalau engkau adalah orang yang pesimis, orang di sekitarmu adalah orang yang pesimis. Hari ini, engkau ingin lingkunganmu
usahamu, keluargamu menjadi lingkungan yang seperti apa. Tapi saya berdoa hari ini setiap kita merindukan ada lingkungan yang penuh dengan api Roh Kudus. Sehingga nama Tuhan kembali lagi yang dimuliakan. Saya undang tim praise and worship buat naik ke atas panggung. Apakah hidup kita membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan saudara hari ini? Atau malah ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka mulai untuk mempertanyakan siapa itu Tuhan. Melihat bagaimana cara kita menjalankan bisnis. Melihat bagaimana cara kita berbicara kepada pasangan kita. Melihat bagaimana cara kita mengasuh setiap anak-anak kita. Ataupun kalau di sini adalah anak-anak muda. Bagaimana engkau berbicara kepada orang tuamu. Bagaimana engkau ketika engkau mengerjakan tugas-tugasmu, ulanganmu. Itu membuat orang lain melihat Tuhan dalam hidupmu atau tidak. Kalau Roh Kudus hari ini benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Ada buah yang dihasilkan. Hari ini saudara, rindukan untuk dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya menghasilkan buah. Roh Kudus bukan hanya sebuah teori, teologi, bukan. Tapi dia adalah pribadi yang menghidupkan setiap kita saudara. Saya mau tutup, sepanjang 4 tahun saudara, saya ada di kehidupan ini. Satu waktu itu 4 tahun saya gak ke gereja. Di SMP sampai SMA. Tapi ada satu waktu di mana saya akhirnya mencari Tuhan. Karena apa? Papa saya waktu itu meninggal saudara. Saya waktu itu ingat banget suka komsel di rumahnya Kojo. Lalu waktu itu pertama kali melayani saya bareng sama Cifebe. Tapi hari-hari itu saya gak pernah ngerti yang namanya Roh Kudus itu seperti apa saudara. Saya gak pernah tahu kehidupan orang-orang Pentakosta karismatik yang disebut di dalam gereja GBI itu seperti apa. Karena dari kecil saya ada di sekolah Injili, kalau datang ke sekolah minggu Injili. Yang gak mengajarkan tentang Roh Kudus. 4 tahun saya gak ke gereja karena keluarga kami kepahitan untuk datang ke gereja. Tapi tahukah saudara, pernah di waktu-waktu sekolah minggu itu, saya pernah bergereja di sini. Sebelum gereja kita datang ke sini, saya gereja di sini saudara. Tapi hari ini saudara saya mau katakan, ketika SMA kelas 2, saya datang kepada Tuhan. Saya datang ibadah sendirian. Keluarga saya belum ada yang datang ke gereja. Saya waktu itu mengalami cinta mula-mula. Berjumpa sama Tuhan. Saya memberikan diri dibaptis. Gak ada keluarga saya yang datang ketika saya dibaptis. Karena mereka masih gak mau ke gereja. Saya ingat sekali mentor SMK saya Jeremiah, ya dia yang menemani saya waktu ada di baptisan. Dan hari ini dia menjadi sahabat saya. Saudara, ketika saya memberikan diri dibaptis, saya ingat sekali satu waktu saya pelayanan di Paschal Hyper Square, ibadah paling sore. Saat itu ada baptisan, ada tantangan tentang baptisan Roh Kudus. Tapi saya sebagai singer, karena saya melayani, saya gak bisa maju ke depan. Tapi saya ingat sekali, ketika saya melayani, saya hanya berdoa kayak gini, Tuhan, saya rindu untuk dibaptiskan Roh Kudus. Tuhan, saya rindu untuk mendapatkan bahasa roh. Tuhan, saya rindu untuk mengalami Engkau. Saat itu ketika saya mulai menyembah, Tuhan baptiskan saya dengan bahasa roh. Ada kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya ingat sekali momen-momen itu. Dan saya ingat momen itu yang membuat saya pulang dari pelayanan. Saya langsung pulang, gak nongkrong dulu. Saya pulang ke rumah dan saya bangunin mama saya yang udah tertidur. Dan saya bilang, Ma, saya dapat bahasa roh. Mama saya udah lama gak ke gereja. Dia gak ngerti itu bahasa roh apa. Tapi karena begitu semangat api di dalam hati saya datang, saya hanya mensaksikan bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saudara, doa saya waktu itu berapa tahun. Saya mendoakan Tuhan, saya rindu keluarga saya bisa datang sama Tuhan, melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Dan yang bisa saya lakukan, hari ini saya melihat kembali ke belakang. Bukan karena Setiadi Senjaya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup Setiadi Senjaya. Hari ini mama saya melayani, keponakan saya melayani, kakak-kakak saya mulai masuk ke gereja dan melayani Tuhan. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saudara, berapapun umurmu hari ini, apapun latar belakangmu, Tuhan gak pernah pandang sebagai sebuah keterbatasan. Tuhan selalu pandang itu sebagai sebuah kesempatan untuk Tuhan berkarya lewat hidupmu dan banyak orang-orang bisa dimenangkan. Berapa banyak yang rindu
untuk hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkobar bagi nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara.